Selamat datang. Jumpa kembali di mata kuliah RKS 532, Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak. Kali ini kita akan membahas mengenai metodologi code review. Masih bersama saya, Supardianto. Kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan kode review. Sebenarnya ketika seorang programmer, ketika dia melakukan coding dan segala macamnya, sebenarnya kode review ini juga sudah dia lakukan sebenarnya, cuman dari sisi dia sendiri. Nah, kadangkala kita perlu setidaknya orang lain yang melakukan kode review terhadap codingan yang telah kita buat. Nah, kode review sometimes refer to as a peer review. Jadi kadang diartikan juga sebagai peer review. Artinya kita ada rekan kita yang kemudian ikut membantu dalam review kode kita. Ini adalah salah satu cara untuk menjamin dari kualitas ke perangkat lunak yang dikembangkan. Biasanya ada satu atau beberapa orang yang kemudian melakukan pengecekan terhadap program ya dengan melihat dan membaca bagian-bagian yang terdapat pada shortcode programnya seperti itu. Kemudian ini bisa dilakukan apakah setelah dari implementasi atau bahkan sebelum implementasi itu dilakukan. Apabila nanti kemudian ketemu sesuatu hal, ini bisa dilakukan interupsi, saya seperti itu. Ya, at least one of the person must not be the code the author, gitu ya. The person performing the checking, excluding the author, and the call itu sebagai reviewer, seperti itu. Kemudian the factor the consider when the developing a code review the process. Jadi ketika merencanakan bahwa kita kemudian akan mengeksekusi dari suatu security code review, maka kemudian kita perlu memperhatikan beberapa faktor yang harus kita pahami, bisa seperti itu, ya. Kita harus memahami atau menyadari bahwa ini technical or business related factor. Jadi ada beberapa hal teknis dan juga beberapa proses bisnis yang kemudian tentu saja menjadi faktor penentunya, ya, dalam hal business decision dan juga deadline dan segala macamnya. Kemudian ini akan berdampak kepada analisis yang akan kita lakukan terhadap kode review itu. Contoh nih, ternyata proses bisnis yang terdapat pada aplikasi kita yang kembangkan itu mungkin fokusnya kepada adalah pembayaran gitu ya, payment. Maka mungkin kita perlu memfokuskan code review kita terkait dengan security pada di bagian payment gateway-nya atau payment prosesnya seperti itu agar kita bisa memastikan atau menjaminkan bahwa tidak ada masalah dengan uh, payment-nya, ya.
kemudian hal itu juga termasuk dalam bisnis logik misalnya, ya. Lalu mungkin kita harus menentukan apakah dia dalam kategori yang bisa diterima apa enggak. Jika memang tidak ada the value of loss-nya atau tidak ada damage yang terjadinya kecil dan seterusnya, kita mungkin bisa accept-nya, ya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam kategori avoid jika memang eh, apa ya kemungkinannya terhadap resikonya kemudian tinggi seperti itu, ya. Nah, ini kita harus tentukan dia dalam bentuk avoid. Kemudian ini ada kode review discovery and gather information, ya, melakukan discovery dan juga gather information terhadap kode review. After understanding the design, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis mengenai mengenai ancaman pada desain tersebut, gitu ya. Kemudian menginvolve, ya, melakukan observasi kepada desain tadi dari sisi attacker, gitu ya. Lalu menguncovering the backdoor and the insecure. Nah, ini tentu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang harus dijawab, ya. Yang kita mikirnya adalah dari sisi attackernya. Kalau kita bicara mengenai area data flow, maka kemudian pertanyaan yang harus terjawab adalah are the user input used to directly reference business logic apa enggak, kayak gitu. Apakah is there potential for data binding flow? Apakah memungkinkan, kayak gitu. Is this the execution flow correct in the failure case? Nah, ini juga harus dijawab. Jadi kalau memang terkait dengan data-data flow seperti itu, apakah sudah benar atau enggak? Boleh apa tidak? Nah, apakah memang seperti itu atau tidak, gitu ya. Lalu kalau area authentication and access control ini dilihat juga mengenai desain implementnya, gitu ya, terhadap akses kontrolnya. Apakah level yang diberikan tadi sudah sesuai? Apakah penanganan session untuk loginnya sudah baik, seperti itu, ya. Kemudian apakah fungsi-fungsi yang ada tadi memang yang seharusnya diakses berdasarkan autentifikasi, tapi kok sekarang bisa diakses tanpa autentifikasi. Nah, itu perlu dipastikan seperti itu. Maka dia termasuk dalam bagian authentication and access control. Lalu berkaitan dengan area existing security control. Nah, ini juga berkaitan dengan apakah di aplikasi tersebut menggunakan third party. Kalau memang third party, pastikan dia, ya. Kemudian berkaitan dengan arsitektur. Nah, ini berkaitan dengan arsitektur pada deployment aplikasinya. Server, kemudian hal-hal yang lain, itu perlu juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah the connection to external server is secure? Jadi, apakah memang servernya sudah didesain, sudah disetup dengan baik apa enggak, seperti itu. Kalau belum, maka perlu dipastikan terlebih dahulu agar mungkin ke apa celahnya tidak terdapat di aplikasi, tapi mungkin celahnya terdapat pada di servernya. Kemudian apakah semua memang yang menjadi inputan dari external source itu sudah divalidasi apa enggak? Jadi jika dia nanti ternyata membutuhkan koneksi dari luar atau bagaimana, apakah sudah dipastikan mengenai koneksi tersebut? Atau jika menggunakan port-port yang lain, apakah sudah divalidasi mengenai ketersediaan atau kebutuhan dari port tersebut? Lalu configuration file dan data store ini juga sama. Apakah memang data yang di store di dalam data aplikasi itu sensitif apa enggak? Jika memang sensitif, ada bagian yang mana yang perlu diamankan atau tidak? Atau bahkan masuk di dalam tahapan enkripsi seperti itu. Contoh misalnya kayak penyimpanan kata sandi atau password, itu pasti tentu harus dilakukan enkripsi dan seterusnya. Lalu apakah penyimpanan nomor KTP dan seterusnya itu sudah menerapkan dengan standar keamanan data atau belum dan seterusnya seperti itu. Lalu kita juga bisa mendefinisikan generic checklist atau checklist umum, gitu ya, di mana kita memastikan bahwa development team memang bisa memastikan hal-hal tersebut sudah dilakukan double check, misalnya seperti itu, ya. The checklist is a good barometer for the level of the security that developer have to attempt or top of, gitu ya. Jadi harus dilakukan. Nah, ini ada biasanya beberapa checklist should cover the most critical control the vulnerability. Jadi nanti kita kasih nih checklistnya kepada bagian programmer. Programmer harus bilang apakah memang sudah dipikirkan atau tidak. Yang pertama, data validation. Apakah
sudah menerapkan data validation apa enggak. Yang kedua, apakah memiliki authentication kayak gitu. Lalu jika memang memiliki autentifikasi, apakah dia menggunakan session? Kalau iya, session manajemennya seperti apa? Lalu authorization. Nah, lalu kriptografi, bagaimana tadi dengan penyembunyian atau enkripsi dari kata sandi dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan error handling, apakah memang errornya sudah ditangani atau sudah ditutup atau belum? Jangan sampai sudah masuk dalam tahapan deployment gitu ya, tapi errornya masih terbuka. Jadi kalau ada percobaan-percobaan tertentu, attacker bisa memanfaatkan error-error yang muncul. Kemudian apakah semua terekam? Jadi apabila ada user yang login dan seterusnya, apakah semua terekam di sistem apa tidak, kayak gitu ya. Lalu berkaitan dengan security configuration, apakah sudah dari sisi server sudah dipikirkan juga seperti itu, seterusnya. Lalu dari sisi desain network arsitekturnya bagaimana? Apakah memang penggunaan reverse proxy atau langsung aja dengan menggunakan IP public dan seterusnya, itu juga mulai dipikirkan. Baik, itu aja untuk materi kita kali ini mengenai metodologi code review. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kita mengenai proses dari review terhadap suatu code sebelum code itu dijalankan atau digunakan oleh pengguna. Oke, itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih.